Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku semua kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua. Nah, untuk hari Jumat ini kita akan kembali lagi belajar bersama, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Nah, masih ingat yang kemarin tentang mata pelajaran matematika, yaitu tentang operasi hitung pecahan, yaitu menjumlahkan pecahan, ya, pecahan biasa yang berpenyebut sama dan berpenyebut yang berbeda. Nah, itu kemarin kita sudah membahas tentang operasi hitung pecahan biasa. Nah, untuk mata pelajaran matematika hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang pecahan campuran, ya. Nah, untuk melanjutkan materi matematika, ya, kita akan lihat KD-nya dulu atau kompetisi dasarnya. Sama seperti kemarin, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, artinya nanti kita akan membahas atau bersama-sama belajar mengenai pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran, atau sebaliknya pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana pecahan campuran itu unsur-unsurnya apa saja yang nantinya bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan di sini, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sambil dilihat di buku paket matematikanya, ya, tentang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini mempunyai unsur-unsur. Nah, Ustadz tuliskan A, B per C. Artinya A ini adalah bilangan asli, sedangkan B ini adalah per C adalah pecahan, sedangkan B-nya ini pembilang, sedangkan C-nya adalah penyebut. Nah, ya, kuning, hijau. Nah, kuning ini adalah bilangan asli, hijau ini adalah penyebut. Ketika Ustadz ubah ke bentuk pecahan biasa, nah, modelnya atau istilahnya seperti ini. Penyebutnya sama, C, ini tetap. Ya, ini adalah penyebutnya sama, C. Nah, untuk atas pembilangnya, ini dari mana? Yang pertama adalah dari bilangan asli A ini dikalikan dengan penyebutnya C, atau bisa saja dibalik. Penyebut ini bisa dikalikan dengan bilangan asli, yaitu C kali A atau A kali C, sama saja, ya, dibolak-balik sama saja. Nah, di sini Ustadz tulis A kali C. Nah, selanjutnya ditambah atau dijumlahkan dengan apa? Dengan B-nya. B-nya ini apa? Yaitu pembilang. Nah, sehingga nanti modelnya adalah A kali C ditambah dengan B. Nah, dari inilah nanti bisa merubah menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, itu dengan cara seperti itu. Mungkin anak-anakku sekalian ketika hanya teori kurang paham atau kurang mengerti, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan bagaimana cara mengoperasikan pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana cara melakukannya, supaya nanti anak-anak lebih paham tentang pelajaran matematika, khususnya mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Mari kita akan mencoba melakukan operasi atau melakukan pengubahan pecahan campuran ke pecahan biasa.
Baik, untuk anak-anakku sekalian, kita akan mencoba merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana unsur-unsur dari pecahan campuran. Ada bilangan asli, ada bilangan pecahan. Di atas ada pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, sesuai dengan unsur-unsur tadi, maka kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pembilang. Nah, pembilang ini tetap, penyebutnya. Penyebut ini tetap. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar bersama-sama mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sesuai dengan konsep dasar matematika tadi, yaitu ada bilangan asli dan juga ada bilangan pecahan, maka akan membentuk suatu pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita akan melakukannya seperti cara yang seperti tadi. Nah, 3/1/5. Penyebut ini nanti tetap, ya, yaitu 5. Nah, kita akan tulis penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 5. Nah, ya, kita tulis 5. Nah, ini tetap. Selanjutnya kita mengalihkan bilangan asli dengan penyebut. Nah, kita kalikan bilangan asli 3 dengan penyebutnya 5. Nah, kita tulis di pembilang, ya, yaitu 3 kita kalikan dengan 5. Selanjutnya kita jumlah, ya, tadi kita jumlah dengan pembilang. Pembilangnya adalah 1. Nah, setelah kita sudah mengoperasikan perkalian antara pembilang, maksudnya penyebut dengan bilangan asli ditambah dengan pembilang, maka kita akan selesaikan operasi hitung tersebut. Nah, 3 dikali 5. Nah, kita penyebutnya sama, tetap, ya, 5. 3 dikali 5 adalah 15. Nah, ya, maaf, ini sedikit saya hapus, ya, yaitu 15 ditambah 1. Nah, berapa hasilnya? 15 ditambah 1, 16. Nah, diper 5. Nah, ya, jadi merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, ya, dengan cara tadi. Penyebutnya tetap, ya, kita 5, terus pembilangnya ini 1, bilangan aslinya 3, maka 3 kali 5 ditambah dengan 1, sehingga 16/5. Nah, ini adalah hasil dari pengubahan pecahan campuran 3/1/5 menjadi 16/5. Selanjutnya yang nomor 2, nah, dilihat ini adalah 4/2/3. Nah, kita jadikan pecahan biasa dengan cara seperti tadi. Penyebutnya tetap, yaitu di 3.
ya, penyebutnya tetap 3. Kita tulis ya penyebutnya 3. Nah, terus kita akan mengoperasikan pembilangnya dengan cara bilangan asli ini 4 dikalikan dengan 3. Ya, kita tulis 4. Nah, kita kalikan dengan 3. Nah, setelah itu ditambah dengan pembilang. Berapa pembilangnya? Yaitu 2. Nah, setelah itu kita operasikan ya, dioperasikan 4 dikali 3 ditambah 2, penyebutnya tetap 3. Nah, 4 dikalikan 3 itu hasilnya adalah 12 ditambah dengan berapa? 2. Nah, sehingga 12 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 14. Nah, penyebutnya tetap di 3. Nah, ini adalah hasil dari perubahan atau pengubahan pecahan campuran 2/3. Nanti diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 14/3 ya. Nah, itu adalah cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menyelesaikan operasi hitung pecahan campuran atau 2 pecahan campuran. Nah, ini menjumlahkan 2 pecahan campuran. Nah, yang pertama 3 1/3 ditambah 5 1/3. Nah, ini saya ambilkan di buku paket anak-anak ya, di halaman 8 nomor 1. Kalau anak-anak bisa untuk dibuka halaman 8 buku matematikanya, yaitu nomor 1 yang atas sendiri ya, latihan 2 itu. Nah, kita akan bersama-sama menyelesaikan soal tersebut, yaitu menjumlahkan 2 pecahan campuran. Mari kita bersama-sama selesaikan soal tersebut. 3 1/3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita akan ubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, itu ada cara menyelesaikan penjumlahan ini. Seperti tadi ya, ini nanti kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 3 dikali 3 9 ditambah 1 yaitu 10. Nah, penyebutnya tetap di 3. Nah, ditambah yang kedua ini. Nah, kita selesaikan pengubahan pecahan campuran 5 1/3 diubah ke pecahan biasa. 3 dikalikan dengan 5 ditambah 1. 3 kali 5 15 ditambah 1 yaitu 16. Nah, penyebutnya berapa? Yaitu 3. Nah, sama dengan. Nah, anak-anak lihat penyebutnya sama. Artinya ketika sudah penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang, yaitu 10 ditambah 16. Hasilnya adalah 26/3. Nah, jadi ini adalah hasil dari 3 1/3 ditambah 5 1/3 adalah 26/3.
3. Apakah ini bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa. Karena apa? Karena pembilangnya ini adalah lebih dari penyebut. Nah, sehingga 26 dibagi 3 berapa? Nah, nanti sisanya berapa? Nah, sisa itu nanti menunjukkan pembilangnya, yaitu 8. Karena apa? Karena 3 kali 8 nanti 24. Nah, sisanya kan 2. Nah, 2 per penyebutnya tetap yaitu 3. Nah, inilah hasil dari operasi hitung penjumlahan 2 pecahan campuran. Jadi 8 2 per 3. Selanjutnya Pak Ustadz juga akan menunjukkan contoh yang kedua. Di buku paket tetap pada halaman 8 latihan 2 saya ambilkan dari nomor 6, yaitu 2/4 ditambah 5 3/5. Nah, dengan cara seperti tadi mari kita bersama-sama untuk menyelesaikannya. Pecahan campuran pertama 2/1/4. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa seperti tadi ya. 2/4. Maka pembilangnya adalah 4 dikali 2 ditambah 1. 4 kali 2 berapa? 8 ditambah 1 yaitu 9. Nah, penyebutnya tetap yaitu 4. Nah, ini adalah perubahan dari 2/4 yaitu 9/4. Selanjutnya yang kedua, pecahan 5 3/5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 5 kali 5 ditambah 3. 5 kali 5 berapa? 25 ditambah 3 yaitu 28. Nah, ya, jadi 28. Pernya penyebutnya tetap berapa? 5. Nah, dilihat di sini. 9/4 ditambah 28/5. Apakah ini bisa langsung kita selesaikan? Tidak bisa, tidak sama dengan yang tadi. Karena apa? Karena penyebutnya berbeda. Yang satunya 4, yang satunya 5. Maka kita harus mencarinya dengan cara apa? Kayak kemarin, yaitu menggunakan KPK. Ya, KPK dari 4 dan 5 berapa? Ayo, masih ingat yang bisa? Nah, yaitu 20. Ya, kalau nanti anak-anak cari akan ketemu KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Nah, ketika ketemu 20 maka kita akan tulis di sini nanti penyebutnya yaitu 20. Nah, karena KPK dari 4 dan 5. Nah, selanjutnya kayak kemarin di pertemuan pertama ya, kita sudah membahas tentang ini. Ketika penyebutnya berbeda, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu merubahnya ke dalam bentuk yaitu KPK tersebut. Nah, baik, setelah kita menemukan KPK, kita lihat pecahan pertama 9/4. Nah, penyebutnya 4 berubah menjadi 20. Nah, maka ini dikali berapa? Dikalikan 5. Ya, karena apa? Karena nanti 4 dikalikan 5 itu adalah 20. Nah, karena ini penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan berapa? Yaitu 5. Nah, berapa 9 kali 5? Yaitu berapa yo? 45. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang kedua, pecahan yang kedua yaitu 28/5. Nah, 28/5 penyebutnya adalah 5. Di sini 20. Maka untuk menjadi 20, 5 ini harus dikali berapa? Yaitu dikalikan dengan
4. Nah, ya. 5 kali 4 20. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan berapa? Yaitu dikalikan 4. Sehingga 28 dikalikan 4. Nah, berapa? Ayo, 28 kali 4. 8 kali 4 32. Nah, 2 nyimpan 3. 2 kali 4 8 tambah 3 yaitu 11. Sehingga 112. Nah, setelah ini dilihat anak-anak, penyebutnya sudah sama yaitu 20. Maka ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilang. Ya, 45 ditambah 112. Nah, berapa? Nah, ini penyebutnya sama ya, 20. Kita tulis 20. Kita akan menghitung penjumlahan 45 dengan 112. Nah, 5 ditambah 2 7. 4 ditambah 1 5. Nah, ini 1. Nah, sehingga 157 per 20. Nah, ini bisa dijadikan pecahan campuran karena apa? Karena pembilangnya lebih dari penyebut. Nah, sehingga 157 dibagi dengan 20. Nah, berapa? Nanti sisanya berapa? Kalau 8 160 kebanyakan, berarti kita temukan 7. 7 itu kalau dikali 20 berapa? 140. Nah, tinggal sisanya 17. Nah, inilah hasil dari nomor 2 yang tipe paket anak-anak, yaitu nomor 6. 2/4 ditambah 5 3/5, nanti hasilnya adalah 17 per 20. Nah, ini adalah contoh ya, merubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa atau sebaliknya, dan juga menjumlahkan 2 pecahan campuran. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa coba ya di buku paket latihan 2 itu ya, nomor yang belum kita coba bersama yaitu nomor 2, nomor 3, ya 4, 5, terus nomor 7, 8 dan 9 ya. Itu bisa dicoba di rumah untuk dipelajari, dan kalau bisa dikerjakan sebagai penambah ilmu ya, penambah wawasan anak-anak tentang matematika, khususnya dalam bentuk pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, itu dulu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini, hari Jumat. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dari Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.